Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Edin A. Panjaitan, NIM 2005040006, Prodi PPKN, tugas mata kuliah Ilmu Negara, dosen Ibu Dinata Lumban Gaul, SPD MSI. Tugas meresume buku Ilmu Negara mulai dari bab 9 sampai bab 11. Penulis Muhammad Junaidi. Penerbit buku Setara Press, kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro. Tahun penerbit pada bulan April 2016. Saya akan memulai presentasi saya dimulai pada bab 9, Supremasi Hukum dalam Negara. A. Doktrin supremasi hukum dalam negara. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalani hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam menegakkan hukumnya wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law menyebutkan sebagaimana berikut. 1. Hukum harus dituruti oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara. 2. Hukum harus dipublikasikan. 3. Hukum harus berlaku di depan, bukan untuk berlaku di surut. 4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar. 5. Hukum harus menghindari dari koordinasi dan kontradiksi. 6. Hukum juga mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. 7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum, tapi hukum yang harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah. 8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku. Teori Simbernika ini mengajarkan bahwa dalam suatu sistem masyarakat terdapat berbagai sistemnya, yaitu 1. Subsistem ekonomi. 2. Subsistem politik. 3. Subsistem sosial. 4. Subsistem budaya. Keempat subsistem tersebut mempunyai pola dalam pengaruh orientasi sebuah negara dalam membangun. Hal ini bisa saja terjadi asalkan arah daripada negara konsisten dengan apa yang dilakukan oleh penguasanya. Apabila hukum melakukan pembagian yang demikian maka apakah yang terjadi ukurannya? Beberapa hal yang dipersoalkan dalam pembagian sedemikian itu adalah: 1. Kepada siapakah sumber-sumber daya yang diberikan atau dibagikan? 2. Seberapa besarkah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing penerima? 3. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bagian itu? B. Karakteristik supremasi hukum dalam negara. Dilihat dari segi tertentu, pengertian negara hukum atau Rechtsstaat dimaksud sebagai lawan, dan pengertian negara kekuasaan atau Machtstaat, di mana negara hukum cenderung bersifat demokratis, sedangkan negara kekuasaan cenderung kait tangan bisi atau totaliter. Konsep-konsep negara kekuasaan sendiri dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Negara pluralis. 2. Negara marxis. 3. Negara organis. 4. Negara korporatis. Dengan konsep negara pluralitis, negara menjadi tidak mandiri, cenderung liberal, dan cenderung hanya menjadi wasit dan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini cenderung pasif dan kebijaksanaan
Negara dibuat dan dijalankan dengan partisipasi rakyat secara maksimal, sedangkan dengan konsep negaranya. 2. Marxisme. Negara tidak mandiri dan juga tidak demokratis. Segala kebijakan dibuat dan diambil tidak oleh rakyat, melainkan oleh kelas yang berkuasa dengan terlebih dahulu memperhatikan kepentingan sendiri. Selanjutnya konsep negaranya. Ketiga, organis. Negara yang organis tersebut lebih mandiri tetapi cenderung otoriter dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, suatu kebijaksanaan dalam negara dibuat dan dijalankan semata-mata untuk kepentingan negaranya itu sendiri. Keempat, konsep negara korporatis. Negara bersifat mandiri, terdapat unsur demokrasi dalam arti terbatas dan bersifat perintah dari atas top down.